Mesinnya, kabelannya semua jamperan semua. Verna ini sebenarnya tapi masuk kan ke Indonesia, dijual resmi. Dijual kan? resmi, gua ratain dengan lebih pendek belakang. Biar rata tingginya. Kalau mobil sekarang kan kebanyakan udah nggak ada bibir fendernya tuh, ya kan? Nah kalau ini kan mobil lama masih ada bibir fendernya, yang mana biasanya orang dilipet doang. Nah, harga tadi lu beli sih nggak sebanding sama bener ini. Biar jadi rahasia kita ya. bener. Tapi tetap harus ada sedikit body repair kan? Takutnya teman-teman salah paham ya. Ada. Stiker itu bukan tinggal nempel. Enggak, tergantung dari bentuk bodinya. Anjing, keren juga mobil gua. Motor sebelah gua ngetop. Mas, mobilnya berasap. Jadi rencananya bukan nanti saya ganti, enggak, nanti saya akalin dengan alat yang lebih awet. Iya, ntar saya cari tahu lagi gitu. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Mesti harus ngirit, yang penting modif kita lancar. Betul. Bang Romi lagi nih, mobil baru. Bosan ya? Mobil baru lagi nih. Ya, alhamdulillah. Ini kolektor. Dia kolek jual loh itu. Didol. Udah dikolek, Didol. udah harga cocok dol. Berarti ini mobil apa Bang yang keluar buat gantiin mobil ini Bang? E36. Oke, E36 yang sudah super spek itu ya. Bagus Betul. sebenarnya yang kemarin ya. Iya, cuma kalah sama cuan kan. Tapi sama-sama manual kan? Hah? Sama-sama manual. Sama manual. Oke, akhirnya mengganti mobil ini. Tapi sebelum itu, ini mobil apa dan tahun berapa Bang? Ini mobil Hyundai Accent Verna tahun 2001. 2001. Oh, gua kira ini 90s. Ternyata enggak ya? Nah, 2001 ini tipe yang GLS. Udah bisa disebut Motuba belum Bang? Ya, hitungannya sebenarnya udah 20 tahun kan ya. Oke, Motuba itu berarti di atas 20 tahun. Setahu gue, cuma biar nanti teman-teman aja yang jawab di komen. Oke. Berarti harusnya udah masuk lah ya. Harusnya sudah masuk. Oke. Nah, Bang, entah mengapa gue belum pernah lihat mobil ini, nggak tahu gue nggak pernah lihat, atau gue kebanyakan lihat Avega Sedan. Ya, kebanyakan karena kan Avega bentuknya kalau Sedan. lu nggak perhatiin bener-bener tuh mirip-mirip ya. Betul, sebenarnya garis bodinya sama, ya kan. Cuma memang ini mobil kan jarang kelihatan, jarang disukain orang lah ya bahasanya. Karena mobil ini hitungannya kan mobil, ya lu tau lah, jangankan mobil tua, mobil Hyundai muda aja kadang orang masih pandang sebelah mata kan. Iya, Hyundai Korea ya, gitu, orang takut ya, gitu apalagi mobil ibaratnya tuanya Hyundai kan berpikirnya adalah bisa apa mahal nggak nih, gampang nggak ngerawatnya gitu kan. Kebanyakan bilang, dan alhamdulillahnya ya memang ini mobil gue beli jujur keadaan busuk sel. Busuk. Sebusuk apa? Ceritain dulu deh sebelum kemodifannya. Jadi kondisinya tuh ya bodi hancur semua. Ibaratnya ya banyak PR lah bodi ya kan, pada bumper pecah, terus juga cat-catnya juga udah pada banyak yang pudar. Terus mesinnya, kabelannya semua jamperan semua. Wah. Jamperan semua. Sorry. Jamperan semua tuh gimana? Mungkin ada yang nggak ngerti. Jadi jamperan tuh apa ya istilahnya? Ya misalkan buat dia ke mesin apa, ini apa, terus pakai kabel sambungan. Nah itu kan biasa mengakibatkan korsleting kan. Nah itu yang bisa bikin kebakaran tuh kebanyakan mobil seperti itu. Oke. Akhirnya kemarin gue beresin semua perkabelan, jamperan semua gue beresin, modul-modul ibaratnya kayak kemarin tuh ada modul, aku lupa nama modul apa ada di kolong sini, gue ganti semua. Ya kan, AC. Oh, sempet yang gara-gara drama ntar tiba-tiba mati apa ya, itu. Betul. Oh, karena kabel-kabel itu, Bang. Perkabelan, semua perkabelan. Oh, gitu. Jadi gue pikir ini adalah kemarin apa injektornya, ternyata enggak. Terus apa pompa bensinnya, ternyata enggak. Ya itu akhirnya gue nanya dan ibaratnya ya cross check di grup Facebook ya, ya kan, Hyundai Accent Verna. Bang, modul yang di bawahnya coba dicek. Akhirnya kemarin cuma gue bersihin, sekalian aja lah gue ganti gitu. Dan aman. Berarti cuman karena kotor aja ya? Betul. Karena kotor aja. Bang, Verna ini sebenarnya tapi masuk kan ke Indonesia, dijual resmi? Dijual resmi. Jadi cuman memang yang sebelumnya kan Accent. Accent itu buat taksi. Ya kan? Nah, Accent Verna ini bukan yang versi buat taksinya. Gitu. Malah justru yang Aveganya banyak yang sedan yang buat taksi gitu. Kalau si Verna ini nggak ada armada taksi yang pakai. Nggak ada armada taksi yang pakai gitu. Dan ini kaki-kaki juga masih banyak yang PR juga sel. Jadi hanya beberapa lah yang bahasanya gua rebuild lagi, tapi memang masih banyak banget PR-nya di kaki, terutama nih baru ketahuan di shock support atas, terus engine mounting segala macam. Cuma kan pelan-pelan aja. Oke, sebelum sampai ke sana, apa aja yang udah diubah dulu boleh ya? Boleh. Pasti teman-teman ada yang nungguin dulu. Pertama, apa yang diubah pas mobil ini datang, Bang? Velg.
Velg apa nih? Jadi sebelumnya gue dapatnya itu mobil pakai velg OZ Futura lebar 7,5 8,5, ET-nya tuh kalau nggak salah 3028 apa ya. Jadi keluar banget saya gue ganti ya kan. Ini dapat velg ya memang agak melenceng sedikit pakai spoon ya. Ya kan yang harusnya spoon kan identik sama Honda nih. Yang kan hanya miring aja yang ini. Oke. Honda miring. Nah, karena gue dapat murah velgnya dapat sekitar 2 jutaan lah. Ya udah akhirnya gue pakai pasangin ini yang OZ gue jual gitu. Oke, akhirnya terpasang lah di sini. Betul. Dengan spek selebar itu bannya harus pakai apa nih, Bang? Ini kemarin gue bannya masih pakai yang sama. Pas pakai OZ Futura di 195 50 belakang, depan 195 45. Karena masih tebal bannya, jadi yang depan masih gue pertahankan belang deh. Akhirannya gue mendekin ini mobil, gue ratain dengan lebih pendek belakang, biar rata tingginya. Jadi kalau misalkan gue samain yang ada nungging. Iya, bener, Gitu. karena profil bannya lebih tebal depan dikit. Betul. Oke. Belakang lebih tebal belakang. Iya, lebih tebal belakang, lebih tipis bener-bener. depan. Gitu. Oke. Sedangkan kalau kaki-kakinya, Bang? Kaki-kakinya gue kemarin ya cuma custom shock breaker sama custom pair aja. Ya Custom udah. tuh diapain, Bang? Maksudnya orang potong pair udah biasa lah. Custom shock itu gimana sih? Kayaknya udah lama nggak bahas ini deh. Jadi custom shock itu jadi naikin mangkok shock breakernya biar walaupun pendek tetap masih empuk kan. Berasa pendek kan? Iya. Tuh, emang kakinya aja jelek. Jadi kalau didengar berarti suaranya kaki ya? Iya, suaranya kaki. Jadi berarti tapi bandingannya masih empuk. Buat minimalisir ini ya, Bang? Apa ribbon ya? Gas Ribbon ya? berarti. Ribbon ya. Jadi jatuhnya mobil kan pernya lebih pendek. Oke. Ya kan, tapi jarak main si shock breakernya itu tetap kayak standar. Gitu. Oke. Berarti lu custom biar dia mirip-mirip. Jadi biar nggak terlalu Jadi jarak mainnya si shock breaker ini biar lebih bisa main, jadi kayak berasa standar aja. Iya, ngerti. Semua orang bisa melakukan itu atau bengkel tertentu, Bang? Bisa, seharusnya semua bengkel sudah bisa ya. Shocknya itu pun harus diganti apa shock orinya bisa Karena dimainin? kemarin ini shocknya udah jelek, akhirnya gue ganti kemarin. Tapi gue lupa pakai shock breaker apa ya. Yang sekaligus lebih mendekin itu. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya nih, pasti teman-teman yang baru main Fitman ada masalah gini, Bang. Kalau mumpung lagi ngomong ini, gue jalan tuh kadang-kadang ngesrok ke bagian belakangnya aja nih, Bang. Kenapa, Bang? Atau bagian depan doang? Itu berarti pair sama shocknya itu? Pair sama shock bisa jadi, ya kan. Terus juga ngaruh misalkan lo terlalu empuk mobilnya. Kedua, misalkan dari fendernya kan biasanya ada bibir fendernya tuh. Nah, kemarin bibir fender gue ini gue babat semua. Kalau orang kan pada di roll dilipat. Kalau mobil sekarang kan kebanyakan udah nggak ada bibir fendernya tuh, ya kan. Nah kalau ini kan mobil lama masih ada bibir fendernya, yang mana biasanya orang dilipat doang. Nah kalau gue potong aja lah. Biar apa? Maksudnya biar nggak kerja 2 kali gitu doang. Meskipun lu bawa kenceng pun nggak ada bunyi-bunyi nyarut-nyarutnya gitu ya. Ini masih ada gesrot belakang karena masih mentok di kepet. Ada resikonya nggak, Bang? Resiko nggak ada. Nggak ada, aman. Maksudnya kan itu bagian yang mungkin ada kabel di situ. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau mobil ini nggak ada. Kalau mobil lain nggak tahu. Iya. Soalnya ada juga yang ngomong gitu, bahkan fendernya nggak boleh dilepas karena banyak kabel. Ya, linear fender biasanya itu Eropa banyak di balik linear fender itu banyak kabel. Bagian sono pokoknya. Betul. Takut orang buat. Betul. Iya. Itu banyak kan kayak gitu. Oke, Bang, kaki-kaki sudah nih. Soal tadi dikit. Perkabelan. Kan nanti lu bilang ngerapihin ya? Iya. Ngerapihin tuh ke toko apa sih, Bang? Ngerapihin kabel? Sebenarnya kalau ngerapihin kabel ke bengkel mesin, Bengkel mesin. Bengkel mesin yang memang ngerti electrical. Yang nyebutnya ngurut kabel. Ngurut kabel. Okay. Dan itu memang nggak bisa sembarangan. Dan ini memang nggak gue urut full. Gue cuma ngurutin kabelnya yang mana banyak yang dijamper kan. Berarti dibalikin lagi dia semula. Dan memang ini kan dari mekanik, ada mekanik dari kakak ipar gua, yang mana dia punya diagramnya, punya diagram electrical si Verna ini. Kira dia ikutin balik untuk ukuran si electrical kabelannya si mobil ini. Gitu. Harga tadi lu beli sih nggak sebanding sama bener ini. Biar jadi rahasia kita ya. Bener. Ngebenerinnya udah ngalusin body, velg, iya, body. Akhirnya karena udah compang-camping, gue wrapping. Gitu. Boleh nyebutin brand nggak sih? Boleh dong. Boleh ya. Wrappingnya dari siapa nih? Wrapping nih, gue wrappingnya pakai Fancy, pakai Fancy stiker, yang installernya Bulda stiker. Keren. Gitu. Rapi ya, Bang. Iya, memang ya alhamdulillah memang gue milihnya karena kan tahu ya.
udah pernah kejadian di mobil saya. Iya. Ya kan, jadi saya benar-benar milih installer dan stikernya yang memang pengennya glossy banget, ibaratnya pengen yang glossy apa sih. Sebenarnya Terus ini di katalog namanya merah apa bang? Red Soul. Beda ya sama yang BMW kemarin? BMW beda. Kalau BMW itu kan red glossy aja. Oke. Kalau ini Red Soul Bener-bener glossy apa gitu, super berasa glossy kalau nggak PET-nya salah. Ya, berasa PET-nya, terus juga berasa glossy-nya juga. Karena ini tipe kalau nggak salah super glossy deh. setahu gue. Oke, intermezzo dulu buat teman-teman. Jadi stiker itu ada dua ya bang ya? Ya, Satu PET itu yang hampir mirip cat. cat, betul. Bahkan bisa dipoles. Betul. Kalau bisa yang dipoles, biasa, bisa di coating. kalau yang biasa berarti nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Dan Nggak umurnya bisa. lebih panjang PET. PET, benar. Gitu. Singkat aja, kita bukan tukang stiker. Yang kita Silakan. tahu itu. Iya, yang kita tahu. Ya, dah. kalau misalkan mau tanya tukang stiker. Iya. Oke, terinstall dengan baik lah. Warnanya Nah. cakep. Mm-mm. Emang alasannya balik kayak video kemarin apa enggak? Apa itu? Pilih warna ini. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau ini karena tadinya maunya putih gue. Kan merah tuh kesukaannya. Ya, almarhum. Ah. Betul. Cuma tadinya kan udah ada nih warna merah. Ya kan? Terus rencana memang mau gue ganti juga yang BMW. Oke. Warna merahnya itu mau gue ganti. Jadi? Terus tadinya ini mau putih, cuma Oke. putih ternyata kosong yang gue pengen. Ya udah akhirnya gue lihat ya udah deh karena memang nanti BMW mau gue ganti dari merah ke warna lain. Ya udah ini aja deh yang warna merah gitu. Seperti itu. Oke. Tapi memang kebetulan aja. Kebetulan warnanya. aja dan ternyata setelah gue lihat eye catching juga ya. Ya kan mobil busuk ini tiba-tiba menjadi mencolok. Gila banget. Tapi tetap harus ada sedikit body repair kan? Takutnya teman-teman Ya, salah ada. paham ya. Ada. Stiker itu bukan tinggal nempel. Enggak, tergantung dari bentuk bodinya ataupun kondisi bodinya. Karena Iya. kondisi bodinya ini mobil udah parah banget, Nah. ya kan. Jadi harus ada pendempulan, ya kan, biar semuanya rata. Ini pun maksudnya memang harusnya ada pengetokan. Cuma kan di tukang stiker itu mereka nggak bisa ngetokan. Berarti ya udah akhirnya didempul. Ada beberapa bagian yang memang masih nggak rata ngedempulnya. Cuma ya sudahlah menurut gue kayak Udah bagian lumayan atap oke. udah masih agak keriting. Cuma ya udahlah itu tapi it's okay menurut gue. Dan posisinya ya bisa gua pun sejujurnya saat gua ngelihat dari mobil gue yang busuk ini terus setelah kelar di stiker sama Buldas gua lihat anjing keren juga mobil gua. Boleh kan? juga ya? Boleh juga ternyata. Ya kan ini mobil gua bukan gua sampai begitu. Iya, Ini iya, mobil iya. gua om gua bilang gitu. Ya iya mobil lo katanya. Ih kok bisa mengkilap begini gua. Dan total pengerjaan harinya pun gue kaget karena cuma Ya, 2 hari. 2 hari. Karena Dua saat hari. itu gue cuma bilang sama Buldas, Om, gue mau ngejar konten buat baju lebaran mobil Verna. Dan itu gue masuk Hamin 4 ya kalau nggak salah. Lebaran. Hamin 4 Lebaran. Gitu. Iya. Ya udah akhirnya Jil. dikejar dan alhamdulillah ya mungkin masih ada minor-minor yang kurang, it's okay lah menurut gue. Ntar dia bilang udah Om ntar perbaikin aja karena gue ngejar konten kan. Gitu. Udah Cuma kan cukup oke lah ya. setidaknya dengan kondisi yang ini gue bisa stiker di mana nih Rom? Iya, Karena iya, kondisinya iya. oke kan gitu. Cut sampai situ. Iya. Oke, body udah, kaki-kaki udah. Apa ya? Lampu ada yang diubah? Lampu masih standar semua. Nanti ya itu PR gue masih harus nyuci lampu. Beberapa bagian lampu juga belakang harus gue ganti karena udah parah banget. Ya kan udah banyak apa ya retak 1000 lah ya bisa dibilang. Kuning-kuning juga dikit. Ya, terus depan juga udah butek banget. Semoga masih bisa dibersihin. Kalau misalkan nggak bisa dibersihin ya nyari. Oke. Gitu. Mesin knalpot? Standar semua masih standar. Cuma knalpot gue sih udah pesen Fujitsu ya kemarin kalau nggak salah. Cuma belum nyampe aja barangnya. Oke, buat knalpot. karena ini first time Verna di HTTC. Apa PR paling susah bang yang udah lu hadapin pas ngangkat Verna ini? Karena harga yang lu angkat itu kan berarti lumayan PR ya? Ya. Emang orang harus terima kalau itu mobil bahan lah. Nggak apa-apa disebut aja lah Apa kalau yang harga. mahal? Harga sebut aja sih nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Boleh kalau lu harga. angkat boleh berapa? 19 juta. Oke. Seharga NMAX Oke. second. Seharga NMAX. Berarti di otak gue ini pasti banyak PR-nya kan? Betul. Oke, yang paling mahal dan susah pas benerin apa bang? Paling mahal dan susah AC. Oke. Mahal AC ya, AC Oke, ya. AC. Kalau susah jumper kabel itu sih sebenarnya. Tapi untuk spare part-nya kayak ada yang lu ngalamin nggak ketemu gak? Enggak sih. Jarang. Ini sih sebenarnya lebih kayak kompresor AC gue ganti pakai Avanza. Memang jadi lebih berat dan agak sedikit lebih boros, ya kan? Oke. Aduh. Cuma lebih gampang buat nyari spare part next-nya. Sama lebih reliable lah ibaratnya buat pemakaiannya lebih lama dan itu harganya lebih murah. Kompresor tuh berasa ke tenaga ngaruh ya? Ngaruh Berasa? saat dia narik nyala kan nyetek tuh AC-nya
akhirnya kan dia kayak beban ke kelistrikan kan. Nah, tenaga kelistrikan kayak tuh- langsung turun dikit gitu. Oke. Cuma so far nggak terlalu berasa banget sih sebenarnya gitu. Oke. Itu berlaku buat semua mobil apa karena di mobil tua aja, Bang? Harusnya Maksudnya jadi harusnya sih mobil-mobil lama aja sih ya, karena Oke. mobil-mobil sekarang tuh kompresornya udah lebih kecil. takutnya nih, di Espas gue tuh kayak gitu, Bang. Mm-mm. Dia pas di AC-nya nyala, tenaganya kayak hilang dikit. Memang kayak gitu. Jangan-jangan AC sebelumnya di-upgrade. Mungkin bisa jadi, atau dari kompresornya memang udah terlalu berat, udah terlalu lama gitu. Oke. Jadi harus Masuk di akal. refresh kayak gitu. Oke. Dan ini pernah kejadian, gue lagi di jalan, switch pressernya pecah. Jadi kayak meledak aja udah lagi puff keluar. Ada video dia. Nggak ada lagi. Seru tuh. Jadi itu satu konten tuh. si ini kan kalau udah ada pasti lu lihat kok, nggak mungkin nggak. Iya sih. Di Geko Tiap pasti hari kan lihat. di TL ya. Iya, itu pasti itu. Jatuh Ya lagi kan? megang kamera di sini. Iya. Wih, pas tuh. Biar. Dan di situ posisinya ada sebelah gua motor, kaget dong pasti. Bener-bener kayak suara meledak, cuma ya meledaknya kayak meledak petasan. Terus abis itu mobil gua keluar asap gitu kan, karena itu freon kan, keluar freon. Motor sebelah gua ngetok, Mas, mobilnya berasap. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Berusaha tenang. Tiba-tiba AC nggak dingin semua kan. Oh, AC berarti nih, saya bilang gitu. Nah, ini kejadian baru juga. Pas waktu itu kejadian, suara kedengeran, asap keluar. Yang terjadi mobil mati apa gimana? Mobil tetap hidup. Mobil hidup. AC-nya aja nggak dingin. Makanya gue di situ langsung, oh AC ini berarti. Soalnya sebelumnya memang ini kan adem ya. Tiba-tiba kok panas mobil gue kan. Ya mungkin gue anggap awal, mungkin cuacanya kali ya, pikir gue gitu. Lama gue, itu lagi macet kondisinya, lagi macet. Tiba-tiba meledak, meledak gitu. AC ini pasti. Gue coba bilang gitu doang. Malah motor, ya wajar sih motor panik kan. Mas mobilnya berasap gitu. Iya saya tahu. Udah tuh sampai akhirnya gue nyari tukang AC. Langsung ketahuan karena AC langsung hilang. AC-nya langsung nggak berasa dingin sama Tapi sekali. lu kayak nggak kepikiran radiator nih, gitu-gitu enggak ya? Radiator karena dari awal udah fokus gue. Oke. Radiator gue udah ganti semua. Oke. Terus Iya, fan-nya juga harus udah sih. ganti. Gitu. Itu Nah, karena itu yang memang cooling harus system. diperhatiin ya. Cooling system pokoknya mobil tua saat lu ngambil ya terserah ya mau dianggap tua apa enggak mobil ini ya. 2001 lah. Oke. Tahun 2001 dan ya kondisinya begitu, pasti cooling system udah pasti gue pikirin gitu. Paling pertama. Yang Yang penting mobil tuh enak dulu jalan ya. Betul, mobil bisa jalan dan nggak bikin was-was, nggak ngeliatin temperatur terus kan gitu. Kayak gua itu. Karena dulu juga yang E36 sama, gue juga merhatiin itu. All New Corolla juga sama, kan. Itu cooling system tuh udah paling utama pertama, karena ya yang bisa ngebayain ke mesin akhirnya nyebrang, jebol, turun mesin dari cooling system. Gitu. Iya, bener sih, bener. Jadi invest pertamanya ya udah cooling system Cooling lah system. ya buat mesin lo. Yang penting Betul. mobil jalan dulu. Mobil jalan dulu, ya Kaki kan. sehat. Kaki sehat walaupun belum, ya kan. Iya. Kemarin sih udah ngecek semua, ternyata banyak. Nanti dulu kali ya. Iya, ada listnya ada 17. Banyak juga nih gue bilang nih. Mana yang bisa diakalin? Gue coba gitu doang. Hitungannya sebenarnya ini irit harusnya. Mesin tapi standar ya? Mesin standar. Oke. Ini kayaknya masih lagi ada masalah di map sensornya yang harus gue ganti. Ini masih boros tuh, udah mulai turun lagi. Sebenarnya harusnya nih mobil mungkin bisa dibilang di 1:15 16 tuh masih dapat di dalam kota. Itu cuma ya ini kayaknya map sensornya lagi agak bermasalah, jadi agak sedikit boros, mungkin di 1:10 kali ya. Hitungannya mungkin masih irit lah ya buat Gue pikir mobil. map sensor nggak ngaruh ke bahan bakar, Ngaruh dong. Karena kan ibaratnya dia kayak apa ya, istilahnya buat ketenaganya, terus entengnya mobil itu ngaruh. Gitu. Oke. Berarti ada kemungkinan bukan cuman dari mesin, sekecil gitu bang? Iya. Dan lu tahu kalian cuma di apa? Hah? Cuma dilem pakai lem besi doang di pinggirannya, udah. Jadi dia nggak ada kebocoran, harus rapat. Nah itu gue pernah lihat tuh diakalin, dan itu sebenarnya efektif apa? Ngaruh. All New Corolla gue ngaruh. Gue cuma lem gitu doang. Itu dari ya itu yang gue bilang, gue mudik dari Jakarta, Semarang, Jogja ke Jakarta lagi cuma berapa itu, 1 juta itu udah sampai jalan-jalan semua. Set enak banget ya. Itu ngaruh sebenarnya. Jadi kadang kan orang langsung ganti, sebenarnya coba dulu digituin. Kalau misalkan memang masih ada kebocoran, berarti harus ganti gitu.
Itu Kenapa aja. orang tekor kadang-kadang punya Motoba? Karena semuanya diganti. Semuanya diganti. Kayak ya, kalau ada duitnya sih nggak Iya, iya. masalah ya. Bener sih, bener sih, Iya, bener sih. kita kan akal-akalan sih. Ngebeli kenyamanannya. Iya, kita kan akal-akalan si miskin ya. Iya kan, gimana caranya biar Semuanya juga gua diakalin gitu kan. Bang, bisa diakalin nggak gitu. Ntar kalau saya punya duit, akalin lagi. Jadi rencananya bukan nanti saya ganti, Enggak, nanti saya saya akalin akalin lagi. dengan alat yang lebih awet. Iya, ntar saya cari tahu lagi gitu. Selain pakai ini apa yang lebih kuat Bener, dari ini? bener. Gitu. Oke. Luar berarti sudah semua ya bang ya? Ya. Dalam ada yang diubah gak? Dalam belum. Rencananya ini setir paling mau gue ganti. Hmm. Ya kan, tapi Iya, iya, mau iya. ganti yang ya ala-ala racing-racingan tipis Oke, lah. karena looksnya udah kurang good ya. Ya, udah bukan kurang good tapi sangat tidak good. Sangat ya kan? tidak good. Tapi itu pas diginiin lumutan sini. Iya. Tapi kondisinya pas ketemu tuh random itu gak sih bang? Maksudnya apa? Sebenarnya mobil dipakai gitu? Sebenarnya Sebenarnya kayak gimana? mobil dipakai sama yang punya. Cuma gue bingung orangnya betah dengan kondisi yang begitu. Ah. Gitu loh. Itu mobil nih waktu gue dapet itu batuk-batuk, ya Oh, kan. iya, iya. Terus mobil tuh temperaturnya naik turun. Jadi lucunya kalau gue diem dia naik, ntar kalau gue jalan dia turun. Gue bilang lah, ini mobil perasaan kayaknya, maksudnya ya nggak seharusnya begitu ya, gitu loh. Kan harusnya jalan baru naik. Iya, ini malah kebalik kan. Jangan turun dia. Iya, makanya gue bilang, oh berarti memang cooling sistemnya, makanya gue beresin semua, ya kan. Terus apa ya kemarin ya? Oh lampu rada-rada redup. Oke. Kan. Berarti udah lu ganti lampu ya? sebenarnya? Lampu masih standarnya, Tapi- masih ini, cuma perkabelannya yang diganti. Oke. Gitu. Iya. Dari urut kabel, cooling system, semuanya ngaruh ke kesehatan mobilnya. Betul banget. Oke, bang sorry intermezzo. Ini head unit bukan aslinya ya? Bukan. Ini apa? Head unit apa? nih? Merek apa ini? Kayaknya Bismillah nyala kayaknya ya. Yang penting nyala, ada Bluetooth aja udah. Yang penting ada Bluetooth ya tapi ya. Ini Oke. juga audio masih speaker satu doang nyala di belakang. Oh ya? nggak ada. Maksudnya ini masih belum gue beresin, ganti speaker di Kalau kanan kiri speaker mati kolong semua. gitu mati semua ya? Mati semua, makanya ya udahlah, taruh dulu deh. Yang penting beresin luar Nggak dulu, apa-apa. mobil nyaman dulu, ya speaker seadanya, ya kan. Kan biar kayak penyanyinya di kursi belakang. Iya itu nanti. Penyanyinya di kursi belakang, nyanyinya Oh di iya belakang kan? benar, memang bawa biduan di belakang. Bawa biduan aja di belakang ya kan, nyanyi mbak gitu kan. Bang. Kursinya ini lu dapat memang begitu kalau udah lu red trim. Karena bagus banget. Enggak, ini bawaannya. Oke. Orangnya nggak peduli sama ini tapi kursinya cakep ya. Nah itu masih cakep, makanya gue mau ngambil gitu loh. Lu bayar buat interiornya. Betul. Dan jujurnya sebenarnya gue ngambil mobil ini karena gue zaman SMA pernah pakai mobil ini. Historiknya ini ya. Mobil pertama gue pakai Korea, mobil Verna ini. Ntar gue kasih fotonya dulu. Oke, punya foto depan mobil Ada, gini. Anjay. ada ambil. Tahun berapa tuh Bang kalau boleh tahu? Ambil gini. Iya, gini. Tahun berapa tuh? 2005. Wah, tua tuh. Waduh. 2005. Itu umur berapa itu Bang? Lu 2005? SMP kalau nggak salah. SMP. Wah. SMP. Ditambahin aja teman-teman sekarang umurnya berapa? Iya. Iya juga ya. Jadi kelihatan tua ya. Gila lu siapa yang first car-nya Verna guys? Gila. Jadi lu 2001 ya. 2004 gue pakai Kijang, habis itu karena nih mobil ditaruh di rumah sama abang. Tadi bekas abang gua kan yang Verna yang dulu, terus akhirnya taruh di rumah, ya udah akhirnya gue pakai gitu, gue garap gitu. Oke. Berarti itu kayak backstory-nya ya. kenapa Betul. ini Cuma motor nama- jadi sensitifnya adalah lu dulu naik mobil kayak gini sama bini gua nih. Dulu naik mobil kayak gini. Berapa cewek yang udah lu bawa di mobil kayak gini? Anjir, gue bilang. Jadi ke situ ya gue. Karena emang gengsinya kan keren Verna ya di tahun itu ya. Di tahun itu ya, karena masih Iya. baru. Tapi ya tetap, maksudnya Korea masih dianggap kayak ngapain sih lu Menakutkan. gitu loh. Ngapain sih lu ngambil Korea kan gitu ya. Cuma ternyata fun juga kok gitu. Dan ibaratnya gue ngegarap mobil ini juga partsnya banyak. Dan ini sama Avega tahun 2007. Partnya sama. Kayak kemarin gue ganti as roda, terot semua sama kayak Avega 2007. Persis. Jadi Berarti nggak takut. Nggak usah khawatir. Buat umurnya yang segini tapi Betul. spare part-nya masih banyak. Betul. Tapi kalau dibandingin sama mobil-mobil yang lu udah pernah punya, sama beda jauh, lebih mahal?
Enggak, sama Sama aja ya? Sama aja. Oke. Sama aja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba Verna, kenapa disebutnya Verna padahal belakang tulisannya Accent, Bang? Sebenarnya aksen ada tulisannya Verna, cuma gue dapet aksen doang. Oh, harusnya ada aksen Verna gitu. Ada. Ada Oke. aksen, ada tulisannya kecil Verna, harusnya ada. Oke. Gitu. Ini pun kemarin Jangan-jangan ini tulisan Hyundai-nya agak miring dikit nih. Emang saya nggak peduli itu ya orang. Iya, nggak apa-apa kan orang nanya. Kok miring Rom? Nggak apa-apa, lo nanya kan miring. Gitu. Jangan-jangan Vernanya ada kayak itu Bang dulu Bang. Apa tuh? Lo tau gak isu jazz generasi pertama di dalamnya ada emas? Oh iya benar, ada titiknya ya. Iya. Titiknya ya. Verna kira-kira di huruf apanya tuh? Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada, ya. Nggak ada kayaknya. Emang copot aja. Soalnya gitu doang. Oke, 0 sampai 10 mobilnya di angka berapa Bang? Ini masih mungkin bisa dibilang masih 7 lah. 7 ya? Masih 7. 3 yang kurang ke tadi itu. Kaki-kaki ini masih belum, semua mau gue rebuild lagi semua ya kaki. Terus ya beberapa mesin masih harus ada gue beresin lagi. Gitu. Backstory sama kita- ini nih power window masih pada mati. Cuma satu doang yang nyala. Jangan dipencet ya. Ntar saya bingung. Kebuka semua. Oh bisa turun nggak bisa naik? Iya. Oh astaga, baru pengen saya coba. Jangan dong. Gatel tangan. Masa sih mati gitu kan? Saya malu diliatin orang dari luar tak pulang. Kita kan orangnya penasaran ya. Masa sih Bang mati? Ya juga. Segini. Liatin. Sepanjang jalan. Iya, liatin ntar gue mau orang. Oke, cerita paling nggak bisa dilupain buat Kita closing. paling nggak bisa dilupain buat mobil ini. Kita paling nggak bisa dilupain yaitu saat gue bingung mobil ini mati ternyata cuma gara-gara modul doang. Itu seminggu gue nyari tahu kenapa ini. Modal Gua- Chat GPT. Enggak, ngomong karena gue Legal, katro, legal. gue katro, Legal. gue katro, ya kan. Sampai yang beresin yang perkabelan itu juga apanya ya Rom kata dia, semuanya beres kok kata dia, apa bingung. Sampai gue bilang, lu aja bingung apalagi gue bilang gitu. Akhirnya gue tanya lagi Yang montir grup. Bapak. Iya. Nah, nanya saya. Iya, kan yang montir situ, ya kan. Kalau montir saya yang beresin, nggak usah manggil situ kan. Bener. Gitu. Ya kan. Makanya habis itu gue nanya di dulu. grup, ya kan, ternyata modul yang di bawah sini ada. Dan itu ngaruh memang ke injektor, lebih ke injektor ke pompa, dari pompa bensin ke injektornya. Siapa tahu ada nih yang lagi ngangkat Verna terus Betul. mobilnya lagi mati minggu kedua. Nah itu ada modul itu Iya. tuh teman-teman tuh. Ya mudah-mudahan udah minggu pertama dia ngalamin. Pas nonton ini, oh udah minggu kedua nih bener nih sama kayak gua kata dia. Masalahnya videonya 2 minggu lagi nih. Waduh, udah sebulan mobil gua Berarti dia nyala. sebulan. Udah sebulan mobil gua nggak nyala nih. Ternyata gara-gara itu. Harusnya videonya dari kemarin aja. Itu. Dan itu sengaja gua kontenin. Jadi memang gua kasih tahu di konten gue bahwa ini penyebabnya. Tapi Ini emang doang. usernya banyak Bang. Usernya banyak, Oh, usernya iya? banyak. Cuma memang mungkin kalau di Jabodetabek masih Sedikit. kelihatan dikit ya. Oh, ya kan? oke. Tapi gue udah ngeliat kok beberapa di jalanan tuh udah mulai ada gitu, ya kan. Semoga bisa naik lagi di mobil. Oke. Ya kan. Oke. Semoga. Ya kayak All New Corolla, ya kan, mulai naik lagi. Kayak ya kalau E36 dari dulu lah, ya kan. Nah, itu bisa naik lagi. Semoga Verna bisa naik lagi. Amin. Bisa dilirik lah, setidaknya orang bisa memikirkan mobil ini untuk bisa menjadi mainan lo deh minimal, yang bisa buat jadi harian. Looks-nya oke kok, sporty juga ya. Iya benar. Kalau di luar negeri di India sering dibikin jadi ini skyline. Ada di Instagram gue bilang Oke. gue bilang nih orang, gue nggak gila-gini juga sih. Banyak tuh yang ngirim ke gue. Matanya kayak gitu, tapi body kitnya skyline. Iya skyline, depannya kan kalau misalkan lo kasih body kit gitu kan ada, Bisa ya? ada di India kalau apa di mana gitu gue lupa. Grade ya? Grade tuh banyak banget body kitnya loh. Ada Iya. yang model Lancernya, ada yang model. Makanya sebenarnya kan karena Baru. depannya muka depannya tuh bisa dibikin kayak skyline, cuma ya gue nggak segila itu juga sih. Banyak juga yang ngirim ke gue, nah ini Verna lu giniin aja dong, katanya. Kagak, makasih. Gue bilang makasih, udah gini aja. Karena jujur dulu gue pakai Verna yang lama, bikin body kitnya itu nyarinya gue setengah budek buat nyocokin si bempernya, karena gue pengen main, dulu kan masih main di elegan lah ya, ibaratnya gitu. Kalau sekarang kan ngikutin terus sekarang ya racing ala tipis ya kan, lebih ke budget sih sebenarnya kan, lebih murah kan, cuma ganti pelek menyeperin ya Banyak kan? juga sih mobil di rumah ya yang harus didanai ya. Nah itu Ih, saya lihat tuh di bawah pohon-pohon tuh ada berapa itu. sampai ada yang notice tuh pick up tuh. Aduh. Gitu. Mantap. Instagramnya di mana kalau teman-teman mau kenalan?
@aromi_baisto ROMMY_baisto atau Cuan TV. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai setengah jam berlalu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan mobil-mobil unik dan mobil-mobil Bang Romi lainnya nih. Amin. Ada apa lagi habis ini? Amin. Pengennya sih Kita punya tunggu ya. Pengennya sih punya Kijang. Kijang ya. Cuma belum ACC aja Bin. Iya. Gitu. Menarik. Punya Kijang bawa ke Bali Bang. Wah, Cakep itu gitu. benar. Kamita bener ya? Iya. Kamita boleh Kijangnya? Belum Saya ada. nungguin. Belum, dia kan mintanya Matic. Gue bilang Kijang ada Matic katanya. Lu aja Kijang sono Matic lu makan tuh BMW Matic kata dia gitu kan. Hancur kan BMW lu tuh Matic ya kata dia. Iya, gue bilang. Iya, bener. Terima kasih teman-teman yang Thank sudah you. menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Bye. It's you, baby.